Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Wah, senang sekali Lause bisa berjumpa lagi bersama dengan adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita juga bersyukur hari ini kita masih bisa berjumpa semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kita juga masih diberikan kekuatan. Dan tak lupa kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Pasti siap dong. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Oke? Semuanya lipat tangan, tutup matamu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa berjumpa kembali bersama Lause kami, bersama teman-teman kami di dalam ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga bisa mendengarkannya dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, segala hormat kita, segala pujian kita hanya kita naikkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Mari Lause ajak yang di rumah untuk sama-sama berdiri. Kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian, segala puji syukur.
segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Tuhan kita begitu berkuasa atas seluruh bumi. Dan Tuhan begitu mengasihi kita. Tidak ada kasih manapun yang bisa menandingi kasih Tuhan kita. Mari masih dengan sikap berdiri, Lose ajak adik-adik semua kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ikuti gerakannya ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah adik-adik, benar sekali. Kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Nah adik-adik, kita bersyukur ketika Tuhan masih membimbing kita melalui kebenaran firman Tuhan. Lose rindu firman Tuhan yang adik-adik dengar bisa adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Mari Lose ajak kita semua dengan sikap yang baik, dengan sikap berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kita memahami firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti. Kudus yang manis.
Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Kau kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Selamat pagi, adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kalian pergi dan berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di dalam ruang virtual ini untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Kita puji Tuhan kalau adik-adik sekolah minggu semua dalam satu keadaan baik di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang masih terus melanda bangsa kita. Namun ada kesempatan pagi hari ini kita untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Sebelum kita belajar cerita sekolah minggu, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan satu minggu hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di ruang virtual ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tolonglah ya Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya hikmat dan kemampuan daripada Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu untuk dapat mengajarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dapat mendengarkan dengan baik. Biarlah Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, baik adik-adik sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan bercerita mengenai Kain dan Habel. Mungkin sebagian adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang menonton bagian ini sudah mengerti, sudah tahu, atau sudah pernah mendengar tentang cerita Kain dan Habel. Kalau sudah, kira-kira seperti apa ya ceritanya? Nah, bagi adik-adik yang belum pernah mendengar, hari ini Lausa akan bercerita mengenai Kain dan Habel, kehidupan Kain dan Habel. Siapakah Kain dan Habel ini? Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Kalau kita tahu bersama, Adam dan Hawa merupakan orang pertama yang ada di dunia ini yang dibuat oleh Allah dengan begitu sempurna, dengan begitu baik. Allah menciptakan Adam dan Hawa tanpa berdosa dan tanpa bercacat celah. Namun dengan kehidupan mereka yang yang bertentangan dengan Allah, mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa? Mereka hanya jatuh ke dalam dosa. Dunia yang dulunya begitu baik, kehidupan Adam dan Hawa yang dulunya begitu baik, namun akhirnya hancur seketika karena dosa yang masuk dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bukankah ini merupakan satu masalah yang sangat miris, kan? Bukankah ini juga merupakan satu hal yang sulit untuk dipahami? Manusia diciptakan Allah pertama dengan begitu sempurna dan begitu baik. Namun dengan dosa akhirnya apa yang begitu baik yang diciptakan oleh manusia atau oleh Allah akhirnya rusak seketika di hadapan Allah. Manusia akhirnya dibuang dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden untuk mengusahakan kehidupan mereka sendiri. Lahirlah dua anak mereka. Siapa itu? Pertama adalah Kain, yang kedua adalah Habel. Apakah pekerjaan mereka berdua? Pekerjaannya Kain, dia adalah seorang petani yang ada di padang, ya. Dia mengerjakan sebagai seorang petani untuk melengkapi segala kebutuhannya dengan bercocok tanam. Apa pekerjaannya Habel? Sementara Habel, pekerjaannya Habel di sini adalah dia menggembala kambing domba yang ada di padang. Dia penggembala ternak dan begitu padang. Ketika Kain dan Habel beranjak dewasa, mereka akhirnya ingin mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Mereka ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Apa yang mereka persembahkan? Kain pun memilih yang terbaik dari hasil tanaman-tanamannya. Dia memberikan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu juga Habel. Habel juga mencari satu persembahan, mencari satu lembu kambing domba yang begitu tangguh, yang begitu indah dipandang mata untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dua-duanya akhirnya mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahan korban bakaran mereka dibakar kepada Tuhan. Tahukah adik-adik di rumah? Persembahan yang diterima hanya satu persembahan, yaitu persembahan Habel. Sementara persembahan Kain tidak diterima oleh Allah.
Kenapa bisa seperti itu? Karena Kain memberikan dengan tidak bersungguh-sungguh. Kain memberikan dengan bersungguh-sungguh. Dia tidak tulus memberikan kepada Tuhan. Namun persembahan Habel diterima oleh Allah karena dia mempersembahkan dengan tulus, dengan baik, dan dengan ikhlas kepada Tuhan. Dan hati Kain ketika melihat itu semua menjadi panas. Hati Kain seakan-akan ingin tidak terima dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh Kain? Dia berencana untuk membunuh adiknya. Dia tidak terima dengan keadaan itu. Dia tidak menerima satu kejadian, satu keadaan yang menimpa dirinya, bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Hati Kain menjadi marah dan sangat panas, dan dia membunuh adiknya. Darah Habel berceceran di mana-mana, memenuhi tanah yang menjadi tempat pembunuhan bagi Habel itu sendiri. Mungkin Kain merasa menang dan merasa senang dengan keadaan. Mungkin saja Kain berpikir dia sudah menang, dia sudah limpahkan segala kemarahannya kepada Habel. Namun tidak. Akhirnya Tuhan datang kepada Kain. Tuhan datang bertanya kepada Kain, Kain, di manakah adikmu? Tapi adik-adik kalau minggu tahu tidak jawabannya. Kain jawab seperti ini, memangnya siapa aku ini Tuhan? Memangnya aku ini penjaga adikku setiap saat? Aku tidak tahu di mana keberadaan adikku sekarang. Ya mungkin saja dia pergi sementara menggembala domba atau kemana, saya tidak tahu. Itu jawaban Kain kepada Tuhan. Namun Tuhan bilang, Kain, suara darah adikmu itu berteriak sampai telingaku, sampai ke surga. Aku mendengar jeritan adikmu. Kau telah membunuh adikmu, bukan? Diam seketika Kain pada waktu itu. Kain jadi bingung untuk berbuat apa. Kain jadi rasa terpukul, jadi sangat-sangat tertekan pada waktu itu. Dan Tuhan menghukum Kain. Apa hukuman Kain yang terjadi pada waktu itu? Hukuman diberikan Allah kepada Kain adalah, Tuhan bilang begini, Kain, kamu akan kuberikan satu tanda, bahwa di semua orang di dunia ini, ketika melihat tanda ini, kau pun tidak akan menjadi teman, ya. Tidak akan ada yang mau bergaul dengan kau. Karena apa? Konsekuensi dosa yang telah kau lakukan, kau harus terima keadaan ini. Dan Allah memberikan tanda itu kepada Kain. Sampai sekarang tidak mengetahui tanda seperti apa yang diberikan Allah kepada Kain. Akhirnya Kain pergi merantau, pergi kemana-mana, dia menetap di satu daerah. Namun yang sangat menariknya adalah tidak ada satu orang pun yang bisa menemani dia, tidak ada satu orang pun yang bisa berteman dengan Kain. Karena apa? Karena keadaan membunuh pada waktu itu. Itu ganjaran yang diberikan Allah kepada Kain. Ganjarannya apa? Jadi Kain tidak punya teman, dia menggembara di mana-mana, seorang pun tidak ada yang mau bersahabat dengan Kain, tidak mau ada yang mau bisa dekat dengan Kain. Karena kenapa? Karena dosa, karena membunuh. Kenapa Kain bisa membunuh? Karena satu, karena dia iri kepada adiknya. Jadi kalau teman adik-adik di rumah sudah mulai iri, hati-hati. Bisa jadi nantinya adik-adik di rumah akan menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi apa yang adik-adik mau. Hati-hati iri ya, tidak boleh iri ya. Bukan hanya itu saja, dan tidak ada yang mau berteman dengan Kain. Coba adik-adik bayangkan, ada enggak yang mau tidak punya teman? Saya yakin tidak ada yang mau kan? Senang tidak bermain sendiri? Betul tidak, bukan? Enak tidak bermain cuma sendiri? Tidak enak, meskipun sekarang ada gadget, ada permainan sana sini, ada Mobile Legends, apa segala macam. Namun kan bosan juga tanpa ada teman bermain. Main Mobile Legends pun kadang harus main bareng, tidak bisa main sendiri-sendiri. Tuhan menciptakan manusia itu bisa saling berteman satu dengan yang lain. Namun karena dosa itu, tidak ada temannya Kain. Dan untuk itu juga ada ganjaran yang Tuhan berikan kepada Kain. Dia tidak punya teman. Adik-adik di rumah, mulailah hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, supaya jangan ada iri hati, jangan ada dendam, jangan ada caci maki. Biarlah dengan keadaan seperti itu kita memiliki banyak teman. Adik-adik di rumah bisa memiliki banyak kenalan satu dengan yang lainnya, bisa bersahabat satu dengan yang lainnya, bisa berteman satu dengan yang lainnya. Artinya apa?
iri hati itu, dengki itu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Dendam sama seseorang itu tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Jengkel sama seseorang itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Apa yang bisa dihasilkan dari itu? Apakah bisa menguntungkan bagi kehidupan kita? Tentu tidak, kan? Apalagi adik-adik di rumah dan di sekolah minggu yang ada di rumah tidak akan menghasilkan apa-apa. Malahan kalau kita dendam dengan orang, kita jengkel dengan orang, orang itu akan menjauh daripada kita. Orang itu tidak akan mau berteman dengan kita. Mulai hari ini adik-adik di rumah harus komitmen ya, harus tetap mau berdamai dengan orang lain. Mungkin ada yang sekarang jengkel dengan adiknya, mungkin ada sekarang jengkel dengan teman-temannya karena mungkin sesuatu dan lain hal. Tapi jangan sampai kejengkelan itu membuat adik-adik di rumah itu menghadirkan dosa. Tidak boleh. Karena kenapa? Dari dosa kejengkelan seperti itu, adik-adik di rumah akan melihat bagaimana tidak akan punya teman. Tidak ada orang mau berteman dengan orang yang nakal. Tidak ada orang mau berteman dengan orang yang pendendam. Tidak ada orang berteman seperti itu. Belajar dari Kain dan Habel, belajar dari kehidupan mereka berdua, dari iri hati dan dengki itu akhirnya menghasilkan satu keburukan. Akhirnya Kain tidak punya teman. Jadi kalau adik-adik di rumah mau punya teman, mau punya banyak sahabat, mau punya banyak kenalan, dan gampang mau bermain dengan orang lain, satu, hilangkan iri hati, hilangkan dendam, dan berusaha untuk hidup baik dengan semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita sekolah minggu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami diajarkan bagaimana kami harus mengampuni orang lain. Kami diajarkan untuk tidak iri hati, untuk tidak dendam kepada teman-teman kami. Biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami ya Tuhan. Kami dapat praktekkan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sekian ibadah kita hari ini. Tapi jangan lupa, minggu depan kita berjumpa lagi ya di dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita dibagi menjadi dua. Yang pertama, adik-adik bisa datang ke gereja setiap hari Minggu jam 8.30 pagi. Nah, buat adik-adik yang berhalangan untuk datang ke gereja, bisa mengikuti ibadah online melalui YouTube gereja. Nah, adik-adik, sekalipun masa pandemi, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap semangat mengikuti sekolah minggu. Dan Losa Rindu, kita semua bersatu hati, kita berdoa buat dunia ini, buat bangsa kita. Semoga segala sakit penyakit boleh disembuhkan oleh Tuhan, dan kita semua bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Oke ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.